Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil turun lapangan kami pada latihan magang gizi fisio olahraga untuk atlet badminton di AIC Bekasi. Kelompok kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Salsabila Uli Hamid Yahya. Saya Siti Nur Aisyah. Saya Muhammad Fakir Rahman. Di sini kami akan memaparkan hasil yang kami dapat. Pertama ada pendahuluan yaitu pengertian dari badminton itu sendiri. Bulu tangkis adalah olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang dalam pertandingan tunggal atau 4 orang dalam pertandingan ganda. Dalam kompetisi terdapat 5 kategori pertandingan yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan juga ada ganda campuran. Setiap kategori membutuhkan persiapan khusus yang mencakup penguasaan teknik seperti pukul dan strategi, kontrol untuk mengatur tempo dan akurasi, serta kebugaran fisik yang mencakup daya tahan dan juga kekuatan. Selanjutnya adalah tujuan asuhan gizi yang kami lakukan untuk atlet kami, yaitu pertama memenuhi makro dan mikronutrien pada atlet, selanjutnya ada membuat meal plan untuk atlet, selanjutnya dan terakhir memenuhi kebutuhan hidrasi pada atlet. Ini adalah profil atlet yang kita ambil, yaitu Evi. Evi berjenis kelamin perempuan, usianya 15 tahun, dan sebagai atlet badminton. Prestasi yang telah dicapai oleh Evi itu sendiri, yaitu pertama, juara 3 sirkuit nasional A Palangkaraya 2024, ganda putri. Selanjutnya ada juara 1 kejuaraan Kota Bekasi 2024, ganda putri. Selanjutnya ada juara 1 Sawaraja Kalimantan Barat 2024, ganda putri. Selanjutnya ada juara 1 Sapmapora Bekasi 2024, ganda putri. Selanjutnya ada juara 1 Bika Soga Open 2024, ganda putri. Di sini ada permasalahan atlet. Nah, permasalahan atlet itu kita dapatkan setelah kita melakukan evaluasi. Jadi kita menyimpulkan masalah ini yang dialami oleh si Evi itu sendiri. Pertama adalah kebutuhan makro dan mikronutrien yang tidak tercukupi. Selanjutnya ada pola makan yang tidak teratur. Selanjutnya ada tidak mendapatkan edukasi terkait gizi. Selanjutnya antropometri. Untuk antropometri kami hanya mendapatkan data segini karena biayanya juga tidak support, karena Evi-nya juga di bawah 15 tahun, sehingga tools yang disediakan hanya segini. Itu adalah berat badan di 44,2 normal, tinggi badannya di 143 normal, IMT-nya di 21,6 normal, massa persen lemaknya di 25,2 normal, massa ototnya di 22,1 kecil, dan juga RLPP di 0,93, kategorinya berisiko. Selanjutnya ada kebutuhan harian yang harus dipenuhi oleh atlet itu sendiri, yaitu pertama adalah kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini pertama kita harus menghitung dulu BMR-nya atau basal metabolic rate-nya, yaitu di 655 ditambah 9,6 ditambah berat badannya ditambah 1,8 ditambah tinggi badannya 143 dikurang 4,7 dikali umurnya 15, jadi didapatin hasil 1266 kilokalori. Setelah kita mendapatkan BMA, kita cari lagi tuh SDA-nya. Nah, rumusnya dari SDA yaitu BMA kali 10%, yaitu didapatin hasil 126,6. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil BMA, kita tambahin dulu nih BMA sama SDA, yaitu 1266 ditambah 176,6, didapatkan hasil 1362 kilokalori. Setelah kita dapat BMR sama SDA, kita harus dikalikan lagi dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini didapatin dari aktivitas fisik di luar latihan. Itu karena Evi tidak terlalu banyak gerak aktivitas setelah latihan, maka kita pakai estimasi 1,4, yaitu 1392 dikali 1,4 didapatin hasil 1950 kilokalori. Setelah kita dapetin hasil energi, kita harus cari lagi nih energi yang dibutuhkan selama latihan. Karena atletnya berlatih 5 kali seminggu selama 4 jam, maka didapatkan rumus 5 kali 240 menit dikali 6. 6 itu 6 kilokalori per menit yang dibutuhkan untuk atlet badminton. Didapatin hasil 7.200 kilokalori dibagi 7 karena 1 minggu 7 hari. Sehingga didapatin hasil 1028 kilokalori per hari. Itu adalah energi tambahan yang dibutuhkan oleh si Evi itu sendiri. Maka kebutuhan totalnya 1950 ditambah 1028 didapatin hasil 2978 kilokalori. Selanjutnya adalah kebutuhan zat gizi makronya, terdiri dari kebutuhan protein yaitu 15% dikali dengan kebutuhannya yaitu 2978 dibagi 4 untuk 1 gram protein 4 kilokalori didapatin hasil 111 gram protein per hari. Selanjutnya untuk kebutuhan lemaknya 30% dikali dengan kebutuhannya yaitu 2978 dibagi 9 karena 1 gram lemak bernilai 9 kilokalori.
dapetin hasilnya 99 gram per hari untuk kebutuhan lemak ya. Untuk kebutuhan karbonnya 55% dikali dengan kebutuhan totalnya 2978 kilokalori dibagi dengan 4 karena 1 gram karbohidrat bernilai 4 kalori, sehingga didapatin hasil 409 gram per hari untuk kebutuhan karbohidratnya. Selanjutnya ada kebutuhan hidrasi. Kebutuhan hidrasi itu untuk anak-anak rumusnya 100 cc untuk 10 gram pertama ditambah 50 cc untuk 10 gram kedua dan 20 cc untuk berat badan selanjutnya. Itu dapatnya hasilnya 100 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 100 dikali 10 ditambah 50 dikali 4. 1000 ditambah 500 ditambah 200 ditambah 1000 ditambah 200 didapetin hasil 2900 ml per hari untuk kebutuhan hidrasi atlet FI. Selanjutnya untuk cycle data akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fakih. Terima kasih. Di sini ada hasil dari data fisik. Yang pertama itu physical data. Yang pertama itu ada tekanan darah. Tekanan darahnya itu dia rendah. Yang kedua ada heart rate. Heart rate-nya itu dia normal, suhunya normal, SP02 atau saturasinya dia normal. Selanjutnya ada dietary history atau food recall. Di hari pertama, di pagi hari dia makan biskuit gandum coklat. Untuk siang dia makan nasi putih ayam balado sayur kangkung. Malamnya makan nasi hati ayam sayur kangkung. Untuk selingan malamnya teh jus gula batu sama Oreo. Dan untuk asupan cairannya itu ada 2 botol besar atau sekitar 4 liter. Di dietary history di hari kedua itu paginya dia makan pisang goreng sama teh jus gula batu, dan makan siangnya dia makan nasi ikan tongkol sama bakwan, sayurnya itu karedok, dan selingan siangnya makan Oreo sama buah melon. Makan malamnya ada nasi ayam sama sayur sawi. Selingan malam pertama itu ada bakso 1 mangkuk, dan selingan malam kedua ada anggur sama selai olai. Dan untuk asupan cairannya ada 2 botol sedang atau 2 liter. Selanjutnya ada kecukupan atlet berdasarkan food recall. Di hari pertama, persen kecukupan untuk energi itu ada di defisit sedang. Dan selanjutnya ada protein, itu ada defisit berat, lemak itu normal, dan karbohidrat defisit berat. Selanjutnya di hari kedua, persen kecukupan untuk energi itu ada di normal, protein normal, lemak normal, dan karbohidratnya juga normal. Selanjutnya ada diagnosis gizi. Jadi si atlet ini dia asupan proteinnya itu inadequat dikarenakan dengan makanan asrama yang sudah ditakar, ditandai dengan hasil recall di hari pertama tadi, yaitu asupan protein 47,2% atau defisit berat. Lalu selanjutnya ada intervensi gizi. Jadi kita menyediakan makanan utama dan selingan dengan prinsip tinggi energi sesuai dengan kebutuhan atlet, yaitu 2978 kilokalori, dengan tujuan yang pertama, untuk memenuhi makro dan mikronutrien pada gizi atlet. Yang kedua, mengatur jadwal makan dengan teratur. Selanjutnya kita masuk ke meal plan. Pada pagi hari ada telur rebus dan kau kentang. Siangnya itu nasi ayam, kecap, sama bayam jagung. Untuk selingan sorenya itu ada singkong goreng. Makan malamnya itu ada nasi sama ikan lele dan sayurnya tumis kangkung tahu. Untuk selingan malam itu ada buah jeruk sama Oreo. Selanjutnya ada di hari kedua, paginya masih sama, kita kasih telur rebus dan kau kentang. Siangnya itu ada nasi ayam goreng sama sayur tumis buncis tempe. Untuk selingan sore itu ada puding. Makan malamnya nasi hati ayam sama sayur asem. Selingannya ada buah pisang sama Oreo. Di hari ketiga, paginya telur rebus dan kau kentang. Siangnya nasi tempe goreng sama sop telur puyuh. Dan untuk selingan sorenya itu ada ubi goreng. Makan malamnya itu nasi ikan kembung goreng sama sayur oyong. Dan untuk selingan malamnya itu kita kasih yogurt sama buah pisang. Nah, di pagi harinya itu ada telur rebus, denkau, sama kentang lagi. Makan siangnya itu nasi balado ikan tongkol sama sayur tumis pokcoy. Untuk selingan sorenya buah melon sama selai olai. Dan makan malamnya nasi sop ayam sama tempe mendoan. Untuk selingan malam kita kasih puding mangga. Untuk meal plan yang kelima, itu paginya masih sama,
karena kenapa masih sama itu, jadi meal plan hari ke-1 sampai hari terakhir itu makan paginya selalu sama karena kita kasihnya, karena dari mereka juga nggak dapet makan catering pada pagi hari, jadi kita inisiatif buat kasih bahan yang mudah gitu untuk dibuatnya, jadi kita samain menunya aja. Nah, untuk makan siangnya itu nasi putih, ayam asam manis sama sayur brokoli wortel. Untuk yang sorenya itu risol, buahnya pisang. Makan malamnya nasi ikan mas goreng sama sayur asam. Dan dengan malamnya itu roti bakar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada meal plan day ke-6. Di pagi hari ada telur rebus, denkau, dan kentang. Makan siangnya ada nasi rendang dan sayur singkong nangka. Selingan siang ada biskuit dan susu Milo. Makan malam nasi dadar telur tahu dan sayur labu. Untuk selingan malamnya ada puding. Di meal plan ke-7, dikarenakan di hari Minggu itu mereka tidak mendapatkan catering di asrama, jadinya kita menyesuaikan budget mereka dan apa yang mereka beli. Jadi kita tinggal membantu mungkin di berat atau di URT-nya. Jadi di pagi itu masih ada telur rebus, denkau, dan kentang. Di makan siangnya ada mie ayam bakso dan es jeruk. Di selingan siang ada Oreos dan susu Milo coklat. Lalu di makan malam ada nasi goreng. Di sini ada monitoring dan evaluasi, yaitu memberikan edukasi tentang kebutuhan gizi harian berdasarkan intensitas latihan dan aktivitas di luar latihan dengan metode diskusi. Terus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hidrasi, menyusun strategi makanan sebelum, selama, dan setelah latihan atau pertandingan untuk mendukung performa dan pemulihan. Lalu ada asupan energi sehari dengan metode recall 24 jam. Targetnya itu meningkatkan asupan energi secara bertahap hingga mencapai kebutuhan energi harian. Di sini ada evaluasi antropometri, yaitu berat badan mengalami penurunan 0,4%, IMT mengalami penurunan 0,2%, persen lemak mengalami penurunan 0,7%, massa otot mengalami penurunan 0,1%, dan RLPP mengalami kenaikan 0,1%. Lalu ada evaluasi asupan makan dengan waktu kunjungan selanjutnya dengan metode memberikan menu selama seminggu dan memberikan edukasi gizi atlet. Hasilnya atlet sudah menjalankan meal plan yang sesuai dengan kebutuhannya serta mencukupi hidrasinya. Lalu ada berat badan, waktunya kunjungan selanjutnya dengan metode pengukuran secara langsung. Hasilnya terdapat pengurangan IMT yang tidak signifikan. Lalu di sini ada evaluasi turun lapang, yaitu kita itu tidak melakukan recall setelah pemberian meal plan sehingga tidak mengetahui persen kecukupannya, tidak memberikan target selama asuhan gizi, tidak ada data biokimia, perhitungan IMT seharusnya tidak dibutuhkan oleh atlet, tidak melakukan pre dan protest untuk mengukur tingkat pengetahuan atlet. Di sini kita memberikan edukasi gizi berupa poster yang isinya itu ada makanan intensitas rendah, intensitas sedang, dan intensitas tinggi. Lalu kita memberikan kebutuhan atlet untuk pertandingan, yaitu hidrasi sebelum pertandingan 500-700 ml 2-3 jam sebelumnya. Terus 200-250 ml sesaat sebelum pertandingan. Terus setelah pertandingan 500-750 ml segera setelah pertandingan. Terus untuk makanannya, sebelum pertandingan 3-4 jam itu makan karbohidrat kompleks, protein, dan sedikit lemak sehat. Sesaat sebelum pertandingan 30-60 menit itu cemilan ringan yang mengandung karbohidrat cepat serap. Setelah pertandingan dalam 30 menit itu kita makan karbohidrat, protein, dan lemak sehat untuk pemulihan. Lalu ada hal-hal yang dapat dilakukan atlet, yaitu selalu penuhi kebutuhan gizi saat makan sumber protein, lebih baik mengkonsumsi sumber vitamin C untuk mempercepat penyerapan protein dan tidak disarankan mengkonsumsi